Quarter life crisis, di mana orang dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun lah yang kerap mengalami fase ini. Pada usia 20-an tahun, kita mulai memasuki tahap di mana kita menjadi dewasa. Namun, sebenarnya kita sedang dalam tahap peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Dalam tahap peralihan inilah, kita terkadang mengalami krisis dalam hidup yang disebut dengan quarter life crisis. Dan sebenarnya siapapun kita akan melewati fase-fase ini. Fase di mana kita akan mempertanyakan banyak hal dalam hidup, seperti apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kita itu orangnya seperti apa sih dan bagaimana? Hal apa yang akan kita perjuangkan? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Masa-masa di mana kita bingung, namun harus memutuskan banyak hal penting dalam hidup ini. Dan gak hanya itu, kita juga mulai belajar memilah dan memilih sesuatunya. Mana sih yang penting dan mana sih yang gak penting untuk kita lakukan. Dan ini juga termasuk dalam fase di mana kita gampang membandingkan diri dengan orang lain ataupun teman-teman di sekitar kita. Kita gak bisa juga sih hanya meratapi yang namanya quarter life crisis ini. Meratapinya itu justru akan membuat kita berkutat pada satu kebingungan ke kebingungan yang lainnya. Sebenarnya quarter life crisis ya hanyalah sebuah fase. Iya, sebuah fase kehidupan untuk nanti menuju kehidupan yang lanjutnya. Perasaan cemas, takut, bingung yang berlebihan justru membuat kita itu semakin krisis dan terjebak di dalamnya. Sehingga kita semakin tidak kuasa untuk menentukan langkah. Hanya terus berkutat pada putaran-putaran perasaan kebingungan. Iya, dari kebingungan yang satu kepada kebingungan yang lainnya tanpa henti. Masa peralihan antara remaja dan dewasa ini, kita mulai terjebak dalam kebingungan dengan apa sih yang harusnya kita usahakan. Ya, apalagi kalau bukan untuk mencapai masa depan yang cerah. Ini seringkali membuat kita bingung harus melangkah kemana. Banyak sekali pilihan. Belum lagi kekhawatiran, ketakutan, membayangkan nanti seperti apa jikalau kita mengalami kegagalan. Tahapan hidup kita seolah sudah ditentukan oleh lingkungan dari sejak kecil. Ketika kita lulus dari SD, ya kemungkinan besar kita akan lanjut ke SMP. Nanti lanjut lagi ke SMA. Dan setelah lulus SMA, ya ada sebagian yang sudah mengalami kebingungan tuh. Tapi ada juga yang sudah menentukan pilihan. Ketika kita sudah dianggap dewasa, memang ada beberapa pilihan hidup yang ditujukan kepada kita dan meminta kita untuk memilih. Hal ini biasanya dimulai ketika kita telah menyelesaikan pendidikan. Selepas menuntaskan kewajiban pendidikan, kita kan dihadapkan dengan berbagai pilihan. Untuk lanjut kuliah kah? Memulai karir kah? Atau ya langsung nikah? Ketika memilih untuk lanjut kuliah, kita juga masih diikuti tuh dengan berbagai pertimbangan. Seperti akan lanjut kuliah di jurusan apa? Kuliah di mana? Apakah tetap dengan biaya orang tua? Dan ada juga pikiran, apa ada kesempatan kuliah yang bisa disambi dengan kerja? Ya, masalahnya ketika sudah dianggap dewasa, ada perasaan sungkan kalau terus bergantung pada orang tua. Terus, jika memilih ingin memulai karir, akan mempertanyakan pekerjaan mana yang dipilih, pekerjaan mana yang bisa ngejamin keuangan, apalagi menyadari bahwa pekerjaan ideal yang kita inginkan diam-diam tidak dapat dengan mudah dijalankan dengan melihat realita yang ada. Belum lagi muncul perasaan perlu bertanggung jawab untuk mandiri secara finansial. Terus mana jalan yang harus dipilih? Jika kita memilih untuk menikah saja, rupa-rupanya menikah nggak semudah yang kita pikirkan ya. Orang akan datang dan pergi dalam hidup ini. Kita pun memilih dan memikirkan bahwa kita butuh seorang yang bersedia untuk bertahan, seseorang yang mau menjalin komitmen dengan kita untuk tetap beriringan apapun yang terjadi.
Keinginan ini pun tidak selalu mudah untuk dipenuhi. Ada yang merasa bingung karena masih sendiri dan belum menemukan pasangan. Ada yang sudah menemukan pasangan, ya tapi kok belum jodoh. Ada yang sudah menemukan belahan jiwa, tapi ya kok belum dapat restu dari orang tuanya. Ada pula yang mendapatkan pasangan dan restu, tapi kok paham ya bahwasanya ketika menikah itu artinya akan ada tanggung jawab baru dalam hidup ini. Apalagi kalau misalnya kita melihat media sosial, ini terkadang menjadi suatu tantangan bagi diri kita. Melihat standar kebahagiaan orang-orang di sekitar dengan pencapaiannya masing-masing, membuat kita semakin merasa dilema, merasa galau, merasa khawatir, dan lama-lama malah ngebandingin diri dengan mereka. Sejauh mana proses pencapaian mereka? Sudah benarkah jalan yang kita mulai ini? Atau malah haruskah kita juga memilih jalan seperti mereka? Soalnya mereka tampak bahagia sih, sedangkan kita ya gini-gini aja. Keadaan ini terjadi ketika kita tidak ingin dianggap remaja, tapi menjadi orang dewasa kok rasanya belum kuasa ya. Keadaan ini memang bukanlah proses yang mudah. Namun, menganggap quarter life crisis sebagai masalah sepertinya hanya akan memperunyam keadaan aja sih. Ya, anggap saja ini sebagai salah satu fase hidup yang memang harus dilewati seperti fase-fase lainnya. Dan yang harus kita lakukan untuk menjalani quarter life crisis ini, yang pertama dengan berhenti berpikir berlebihan atau istilahnya overthinking. Kita perlu meyakinkan diri sendiri dan mulai melakukan sesuatu. Ya, kita mungkin kerap mendengarkan bahwa kita nggak akan mendapatkan apa-apa jika kita tidak bergerak untuk memulainya. Kita bisa mulai dengan kegiatan yang jika hanya kita bayangkan saja kita akan merasa bahagia. Kemudian muncul semangat untuk menjalaninya. Selain itu, kita juga perlu mengontrol ekspektasi kita. Nggak perlu tuh berharap yang berlebihan pada suatu hal yang baru kita mulai. Nikmati aja prosesnya, dan kegagalan gak akan menjadi suatu masalah. Kita hanya perlu meyakinkan diri sendiri bahwa kita sedang berada pada posisi dan kondisi yang tepat. Kita butuh bertahan dan berjuang sedikit lagi agar semua gak jadi kayak berat gitu. Teruntuk kamu yang saat ini tengah berjuang, tetap semangat ya untuk bertahan dengan keadaan ini. Bentar lagi kamu melewati ini kok. Dan semuanya akan menjadi indah dan lebih baik. Selalu sayangi diri kamu juga ya. Kalau capek, ya istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi. Salam bahagia.